Firman Tuhan berkata, orang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa saja yang dibuatnya akan berhasil. Dia akan menjadi orang yang bijaksana. Berarti Anda akan berhasil dalam keuangan, Anda akan berhasil dalam relationship, akan berhasil dalam studi, Anda akan berhasil dalam segala dosa-dosa yang selama ini mengikat. Anda juga akan berhasil dalam tidurmu dan istirahatmu. Kita belajar yang kedua, tujuan daripada hari Sabat adalah hari beristirahat. Hari waktu kita hibernasi. Kita perlu istirahat selain untuk memberikan kesempatan Tuhan menumbuhkan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Juga kita perlu istirahat untuk memulihkan kondisi kesehatan kita. Dan untuk mengembalikan tenaga kita dari segala keletihan yang kita lakukan sepanjang minggu, sepanjang hari, agar jangan sakit baik badani maupun jiwani. Banyak orang mengabaikan hari Sabat, di mana waktunya untuk rest dipakai untuk kerja terus. Akhirnya sakit dan dia harus keluarkan uang untuk berobat. Akhirnya uang yang dikumpulkan dia pakai lagi, dan akibatnya dia harus rest cukup lama, yang mengakibatkan dia nggak dapatkan keuntungan pada waktu dia rest karena sakit. Ada banyak orang mengabaikan hari Sabat, di mana waktunya rest dipakai kerja terus. Akhirnya burn out, jiwanya sakit, bawaannya marah-marah, tidak lagi bisa kuasai diri, stres, banyak pikiran, tidak bisa tidur. Akhirnya kerjaannya nggak bisa lagi maksimal. Kerja salah-salah, bahkan target pun tidak mencapai. Banyak anak Tuhan yang karena mereka tidak mengikuti prinsip yang Tuhan sudah contohkan. Ketika kita punya waktu istirahat yang cukup, maka Anda akan dapat bekerja lebih efektif, bekerja lebih semangat, dan memiliki tubuh yang sehat. Perintah Tuhan yang keempat dari hukum Taurat, Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah, artinya jangan lupa, dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati hari Sabat. Sadarilah bahwa setiap firman yang diperintahkan kepada kita bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi setiap firman yang diberikan kepada kita untuk keuntungan kita sendiri. Anda mau lakukan firman, Anda tidak mau lakukan firman, Tuhan tidak pernah rugi. Tapi kalau kita nggak lakukan firman, kita yang rugi sendiri. Jadi, daripada kita rugi, menggunakan kekuatan kita sendiri, dan pada akhirnya kita nggak dapatkan yang terbaik, lebih baik kita jalankan firman Tuhan. Kita harus belajar untuk punya waktu istirahat yang berkualitas. Sabat di sini bukan cuman in the weekend, tapi Sabat di sini atau istirahat yang cukup juga kita perlu lakukan di malam hari. Untuk menjalankan hidup yang sehat, kita perlu istirahat 6-8 jam. Kurang dari 6 jam mengurangkan usia, membuat kita jantung korona, paru-paru basah, ginjal jebol, liver rusak. Orang kalau tidur kurang dari 6 jam mengakibatkan akhirnya dia sakit-sakitan. Bahkan orang yang tidur lebih dari 8 jam juga membuat dia kurang sehat, membuat dia kurang pintar. Suatu kali ada CEO terkenal di India yang sangat menjadi contoh bagi banyak anak-anak muda, profesional muda di India. Tapi amat disayangkan, dia meninggal di usia yang sangat muda. 48 tahun dia sudah meninggal. Istrinya kaget, padahal suaminya adalah seorang yang selalu jaga makan, seorang yang selalu rutin bereksersis atau berolahraga. Tapi kenapa dia meninggal muda? Dan kemudian dia gak bisa terima, dia minta dokter untuk mendiagnosa. Dan ketika dokter cari tahu, mendiagnosa, ternyata CEO India yang berhasil ini, yang terkenal ini, dia tidur selalu kurang dari 5 jam. Penting di sini untuk kita memiliki istirahat yang berkualitas. Pada waktu kita tidur, kita perlu mematikan pikiran yang menerawan, agar istirahat kita istirahat yang berkualitas, sehingga bangun dalam keadaan segar. Mereka yang bangun pagi masih merasa letih atau ngantuk karena tidak mendapatkan deep sleep, tidur yang nyenyak. Di sini kita perlu belajar untuk berserah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku sudah melakukan bagianku sepanjang hari, sepanjang minggu. Sekarang aku mau istirahat. Aku serahkan semua persoalanku kepadamu Tuhan. Aku percaya pada waktu aku istirahat,
Tuhan bekerja untuk memberikan keuntungan. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintai pada waktu tidur. Membuktikan firman Tuhan bahwa dia bekerja, dia memberkati, dia akan mencurahkan kasih karunia waktu kita istirahat. Ada begitu banyak orang kadang-kadang kaget bangun pagi, tiba-tiba income-nya bertambah, tiba-tiba dia melihat jawabannya terpenuhi, dia sakitnya jadi sembuh, dia jadi lebih segar. Jadi kalau Anda tidak bisa beristirahat di malam hari, saya kasih tips. Saya kasih prinsip yang cukup baik untuk saudara bisa beristirahat dengan baik, yaitu bacalah dan renungkanlah Mazmur 23. Bayangkan kata demi kata. Ini akan menolong Anda bisa istirahat dengan baik. Mazmur 23 ayat 1-6 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Bayangkan, dia adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku, gambarkan. Dia akan selalu mencukupkan kita. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Bayangkan, dia akan menuntun kita di dalam ketenangan. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bayangkan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini luar biasa, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika kita membayangkan kata demi kata, firman Tuhan berkata, orang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa saja yang dibuatnya akan berhasil. Dia akan menjadi orang yang bijaksana. Berarti Anda akan berhasil dalam keuangan, Anda akan berhasil dalam relationship, akan berhasil dalam studi, Anda akan berhasil dalam segala dosa-dosa yang selama ini mengikat. Anda juga akan berhasil dalam tidurmu dan istirahatmu.